nasional mengenai inflasi ya, khususnya di Kalimantan Selatan. Kita harus merumuskan lagi kegiatan-kegiatan yang memang langsung berdampak terhadap inflasi, khususnya di Kalimantan Selatan. Faktor komoditi tadi yang disampaikan, ada beras, itu jadi perhatian kita, kemudian daging ayam, telur ayam, cabai, kemudian bawang merah, itu yang jadi prioritas yang selama ini penyumbang. Kita juga sudah diskusi sama teman-teman BI. Kita coba nanti di tahun depan susun skenario langkah-langkah strategi yang kita bisa buat setiap bulan dari awal tahun. Setiap bulan dari awal tahun selama 12 bulan, apa yang harus kita lakukan? Kita identifikasi dulu. Selama 1 tahun itu biasanya apa saja komoditi yang tadi menyumbang inflasi. Kemudian kondisi produksinya di kita seperti apa. Kemudian intervensinya bagaimana, itu harus kita lakukan. Kemudian kalau memang harus melakukan kerjasama daerah dengan penghasil komoditi yang lebih besar, ya kita lakukan kerjasama. Jadi kita akan lakukan itu, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik dalam Pak, terkait peraturan gubernur tadi Pak yang dapat menggunakan dana tidak terduga untuk penanganan inflasi. Alhamdulillah kita sudah menerbitkan peraturan gubernur untuk belanja tetap terduga untuk pengendalian inflasi. Kita harapkan itu bisa diturunkan menjadi peraturan bupati wali kota sehingga tidak ada kekhawatiran, kemudian proses bisa lebih cepat dan efisien. Karena kalau kita mengajukan PDT kan ada permohonan dulu, proses dulu dan sebagainya. Tapi kalau kita mengacu peraturan itu sudah ada juknis dan SOP-nya juga, penanganan inflasi bisa lebih cepat. Berapa persen dana yang boleh dipakai Pak? Tidak ada persen, seluruhnya anggaran pun kalau memang dibutuhkan kita bisa pakai. Pangan tadi itu dijelaskan kalau bahwasanya kalau di daerah Kalsel defisit bisa digeser dari daerah yang surplus. Nah kira-kira kan ini untuk beras lokal kan ini sangat mengkhawatirkan lah kondisinya. Kira-kira mau menggeser dari daerah mana nih Pak? Baik, itu kayaknya memang sesuatu yang tadi Bapak Sekda mengatakan ada sesuatu yang bisa dikerjakan di daerah, tapi ada yang memang harus kerjasama antar daerah. Kebetulan tadi Pak Ketut itu menyampaikan bahwa mereka sedang menyusun database gitu ya, mana potensi daerah yang surplus, mana yang defisit, dan mereka nanti bisa membantu kita dalam misalnya ya tadi beras merah ya di sini namanya itu diidentifikasi misalnya dari Sumbar. Gitu. Nah, tapi harus dilihat dulu apakah Sumbar juga butuh gitu kan. Kalau ada surplus bisa dibantu, bahkan salah satu yang Bapak Ketut sampaikan adalah mereka bisa membantu transportasinya dari satu daerah ke daerah. Jadi memang ini bentuk kolaborasi antar instansi dan juga antar daerah, salah satu dari program unggulannya KNPIB gitu. Oh iya. Jadi ya istilahnya ketersediaan beras yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau ada yang senang beras ini ada, kalau ada beras yang lain juga ada gitu ya. Ini ya Pak Sekda ya. Kira-kira Pak dengan dengan terjalinnya komunikasi dengan dari pangan tadi Pak, itu target inflasi di bulan berikutnya akan turun seperti apa? Jadi gini teman-teman, inflasi ini tadi disebutkan oleh Bapak Ibu Gubernur kami juga Pak Sekda mengatakan sesuatu yang punya banyak dimensi pasokan maupun dimensi permintaan ya. Jadi GNPIP ini adalah tindak lanjut dari arahan Pak Presiden dalam tim pengendalian inflasi nasional yang melihat bahwa sumber inflasi di Indonesia itu sekarang banyak disumbang oleh inflasi pangan yang volatile harganya. Nah, itu satu. Yang kedua, GNPIP adalah gerakan kolaborasi yang optimal antara TPID dan TPIN. Jadi teman-teman tahu di daerah itu ada TPID, di nasional ada TPIP pusat gitu ya. Ini kolaborasi. Dan yang ketiga bahwa gerakan GNPIP ini akan ada dua hal yang utama. Kerja nyata ya Pak ya, jadi tidak hanya di program-programnya, kerja nyata untuk mengatasi memastikan stabilisasi harga pangan dari sisi produksi, dan yang kedua dari produksinya.